Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan malam hari ini alhamdulillah wa syukurillah kita melanjutkan kajian rutinan atau kajian tafsir Al-Qur'anil Karim setiap Kamis pertama, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada surat Al-Infitar. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ini adalah surat Al-Infitar. Dinamakan surat Al-Infitar diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ada pada ayat pertama. Idzas samaa'u fatarat. Infatarat itu fi'il, infitar itu masdarnya. Maknanya adalah tasyaqqaqat, yaitu yang pecah atau retak. Surat Al-Infitar ini termasuk surat Makkiyah, surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Jumlah ayatnya ada 19 ayat. Maksud dari surat ini yaitu memperingatkan manusia supaya tidak tertipu oleh dunia ini, tidak tertipu oleh dirinya sendiri, serta memperingatkan mereka supaya tidak lupa terhadap hari kiamat, hari pembalasan. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat. Maknanya idzas samaa'u tasyaqqaqat linuzulil malaikati minha. Ketika langit retak, ketika langit pecah karena turunnya para malaikat darinya. Qala ta'ala wa idzal kawakibu tatharat. Maknanya wa idzal kawakibu tasaqatat mutanathiratan. Dan ketika bintang-bintang, planet-planet berjatuhan semburat. Qala Allah Ta'ala wa idzal biharu fujjirat. Maknanya wa idzal quburu quliba turabuha li ba'thi man fiha minal amwat. Ketika kuburan-kuburan terbalik tanahnya untuk kebangkitan orang-orang yang ada di dalamnya dari para mayit-mayit. Maksudnya ketika kuburan terbelah dan tanahnya terbalik, artinya bagian dalam menjadi luar, di situ keluarlah para orang-orang yang sudah meninggal dunia sebagai bentuk dibangkitkannya mereka. Qala Allah Ta'ala
alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maknanya inda zalika ta'lamu kullu nafsin ma qaddamat min amalin wa ma akharat minhu falam ta'malhu. Pada saat itu setiap jiwa tahu apa yang telah mereka perbuat dari amalan dan apa yang telah mereka tinggalkan dari amalan. Maksudnya apa? Maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kondisi hari kiamat. Bagaimana kondisi hari kiamat tersebut? Allah taala jelaskan dengan terbelahnya langit. Langit yang kita lihat utuh dan kokoh, tidak ada cacatnya sedikit pun, pada hari kiamat itu terbelah. Coba bayangin, langit yang ada di atas kita ini terbelah menjadi dua, atau terbelah menjadi beberapa belahan. Pada saat itu manusia ketakutan. Terbelahnya langit karena para malaikat turun ke dunia untuk menyaksikan kebangkitan manusia dan menyaksikan apa-apa yang telah diperbuat oleh manusia ketika di dunia. Karena para malaikat adalah saksi, ya. Kemudian pada hari kiamat juga Allah Ta'ala menjelaskan tentang kondisi bintang-bintang dan planet-planet yang ada di langit dan menghiasi langit ketika malam hari. Itu semuanya berjatuhan, bertabrakan, hancur, semburat kemana-mana sebagai kehancuran dunia ini, sebagai tanda kehancuran dunia ini. Dan laut, wa idzal biharu fujirat, dan ketika laut dibuka satu dengan yang lainnya sehingga laut menjadi satu. Maksudnya apa? Lautan yang kita lihat dan kita ketahui sekarang itu terpisah oleh pulau-pulau, sampai ada samudra Hindia, samudra Pasifik, samudra Atlantik, dan lautan-lautan yang lainnya. Semuanya terpisah oleh daratan, oleh kepulauan. Pada hari kiamat semuanya akan dijadikan satu, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga lautan semuanya menjadi satu. Ini adalah kondisi hari kiamat, yang mana pada kondisi ini manusia ketakutan. Mereka semuanya akan sadar terhadap apa yang telah mereka perbuat dan sadar terhadap apa yang mereka tinggalkan, sadar terhadap apa yang mereka perbuat dari amal kebaikan dan amal keburukan, serta sadar terhadap apa yang mereka tinggalkan dari amal-amal kebaikan. Dan ketika hal itu terjadi, maka taubat sudah tertutup, amal soleh sudah tidak ada lagi yang diterima, hanya menunggu hari pembalasan. Nah, pada hari itu juga kuburan, ya, kuburan itu dibelah, dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikeluarkan isinya, yaitu orang-orang yang mati. Sejak zaman Nabi Adam sampai akhir dunia semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan manusia. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim." Maknanya, ya ayyuhal insanul kafiru bi rabbika, wahai manusia yang kafir terhadap Tuhannya. Wahai manusia yang kafir terhadap Tuhanmu. Malladzi ja'alaka tukhalifu amra rabbik. Apa yang telah menjadikanmu menyelisihi perintah Tuhanmu. Hina amhalaka, ketika memberi kesempatan kepadamu, walam yu'ajilka, dan tidak mempercepat, bil uqubati, hukuman terhadapmu, takarruman minhu, sebagai bentuk pemuliaan darinya. Maksudnya apa?
Maksudnya di sini manusia diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, pada saat itu. Wahai manusia yang kafir, apa yang membuatmu tertipu? Apa yang membuatmu berani menyia-nyiakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dari mentauhidkannya dan beribadah kepadanya, serta menyia-nyiakan hak manusia? Apa yang membuatmu melakukan demikian, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberi kesempatan kepadamu selama hidup di dunia. Selama kita masih hidup, ini adalah kesempatan yang Allah taala berikan kepada kita, dan Allah taala memberi kesempatan ini tidak hanya cuma sehari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, dan tidak pula setahun, 2 tahun, tapi puluhan tahun kepada kita memberikan kesempatan. Kalau kita hitung umur kita berapa sekarang? Sebagian kita umurnya 30 tahun, sebagian umurnya 40 tahun, sebagian umurnya 50 tahun, kurang atau lebih. Dan puluhan tahun itu semuanya adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita, supaya kita menggunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala berupa mentauhidkannya dan memenuhi hak-hak manusia yang wajib kita tunaikan. Akan tetapi orang yang kufur, mereka tertipu oleh dunia ini dan tertipu oleh diri mereka sendiri, sehingga menyia-nyiakan hak Allah dan hak hambanya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menanyai mereka, wahai manusia yang kafir, kenapa kamu tertipu sehingga kamu menyelisihi Tuhanmu, menyelisihi perintah Rabbmu? Qala Allah taala, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Maknanya alladzi aujadaka ba'da an kunta adaman, yang telah mewujudkanmu setelah kamu tiada. Wa ja'alaka sawiyal a'dha'i, dan menjadikanmu sempurna anggotanya, mu'tadilaha, dan serasi. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia, dialah yang telah menciptakan manusia dengan sempurna dan serasi. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika seseorang mengingat nikmat ini, hendaknya dia memberikan dan menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari mentauhidkannya, beribadah kepadanya, mentaatinya, menjauhi larangannya, serta memberikan hak-hak manusia, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada tamu, kepada tetangga, mengucapkan salam kepada orang lain, menunaikan amanah, berkata jujur, dan lain-lainnya, yang mana itu semuanya adalah hak manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala, fa subhanallah, telah menciptakan kita dengan sempurna dan serasi. Sempurna kalau dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, ya. Makhluk yang lainnya kalau kita lihat, ada yang berjalan tanpa kaki, ada yang berjalan dengan meloncat, ada yang berjalan dengan 4 kaki, ada yang berjalan dengan 2 kaki tapi membungkuk. Tapi subhanallah, manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kedua kaki dan berjalan dengan 2 kaki dengan tegak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan anggota badan kita serasi. Antara yang kanan dan yang kiri tidak ada bedanya, dengan artian serasi. Panjangnya serasi, besarnya serasi. Kaki juga serasi, antara kaki dan tangan serasi. Allah tidak menjadikan satu lebih panjang dari yang lainnya, tapi serasi. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, yang seharusnya manusia itu merenungkan, setiap hari itu merenungkan. Coba kita duduk sejenak, setiap hari kita duduk sejenak, merenungkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan merenungkan nikmat Allah taala, menjadikan seseorang
akan semakin bersyukur. Seseorang tidak bersyukur atau kurang bersyukur ketika dia melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kita lanjutkan. Qala Allah taala, "Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak." Maknanya fi ayyi suratin syaa an yakhluqaka khalqaka. Wa qad an'ama 'alaika id lam yakhluqka fi surati himarin wala kirdin wala kalbin wala ghairiha. Artinya yaitu Allah menciptakan secara sempurna dan serasi, yaitu Dia menciptakan engkau sesuai dengan yang Dia kehendaki. Maksudnya sesuai dengan yang Dia kehendaki adalah apa yang nampak dari fisik manusia saat ini itu adalah ciptaan yang Allah kehendaki, yaitu yang sempurna dan serasi. Dan ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana nikmat tersebut Allah tidak menciptakan kita dalam bentuk khimar, keledai, dan juga tidak dalam bentuk kera atau dalam bentuk anjing. Kalau kita lihat khimar bagaimana bentuknya, kera yang hampir mirip manusia tapi enggak sesempurna manusia, bagaimana bentuknya, anjing apalagi. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tidak seperti mereka, ini adalah nikmat tersendiri yang harus kita selalu mensyukurinya. Qala Allah taala, kalla bal tukadzibuna biddin. Maknanya laisal amru kama tasawwartum ayyuhal mughtarrun bal antum tukadzibuna bi yaumil jazaa'i fala ta'maluna lah. Perkaranya bukanlah seperti yang kalian bayangkan, wahai orang-orang yang tertipu. Maksudnya apa? Maksudnya orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir, bayangan mereka itu seperti apa? Orang yang tidak mengimani hari kiamat, hari pembalasan, mereka memiliki bayangan yang jauh. Sebagian memiliki anggapan bahwa manusia lahir mati selesai, nggak ada urusan. Sebagian lagi memiliki pikiran bayangan manusia mati, manusia lahir mati kemudian reinkarnasi kembali lagi ke dunia, diulang lagi seperti itu tanpa henti. Sebagian berpikiran manusia mati langsung pergi ke neraka dan seterusnya seperti itu. Ini semua yang manusia bayangkan itu karena mereka tertipu oleh diri mereka sendiri dan tertipu oleh dunia ini. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla, tidaklah demikian urusannya. Bal tukadzibuna biddin. Bal antum tukadzibuna bi yaumil jazaa'i fala ta'maluna lah. Akan tetapi kalian mendustakan hari pembalasan sehingga kalian tidak beramal untuk menemui hari pembalasan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa orang-orang yang tertipu dengan dunia, tertipu dengan dirinya sendiri, itu tidak beriman dengan hari pembalasan. Karena mereka membayangkan kehidupan mereka, ya lahir di dunia, mati, selesai urusan. Itu bayangan mereka, dan mereka tidak beriman dengan hari pembalasan. Padahal setiap orang itu akan dibalas sesuai dengan amalnya setelah dibangkitkan dari kematian. Qala Allah Ta'ala, wa inna 'alaikum lahafizin. Maknanya
Wa inna 'alaikum malaikatan yahfazuna a'malakum. Bahwa atas kalian itu ada malaikat yang menjaga, yang mencatat amalan-amalan kalian. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa manusia, setiap manusia itu selalu diikuti oleh malaikat yang mencatat amal mereka, mencatat amal baik maupun amal buruk, amal yang zahir maupun amal yang batin, amal yang nampak maupun tidak nampak, itu semuanya dicatat oleh para malaikat. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Sehingga nanti di hari kiamat buku catatan tersebut diberikan kepada manusia, manusia tidak bisa mengingkari lagi. Manusia tidak bisa mengingkari lagi. Qala Allah Ta'ala kiraman katibin, para malaikat tersebut kiraman katibin, maknanya kiraman indallah katibina yaktubuna a'malakum. Mereka adalah para malaikat yang mulia di sisi Allah. Apa maksudnya para malaikat yang mulia? Malaikat yang mulia di sisi Allah bahwa malaikat tersebut mentaati Allah Subhanahu wa taala selalu dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mulia di sisi Allah. Ketika diperintahkan untuk mencatat amal manusia, mereka tidak melewatkan satupun dari amal manusia untuk tidak dicatat. Mereka tidak melewatkan amal yang zahir maupun amal yang batin. Bahkan amal yang ada dalam hati kita yang tidak ada satupun melihat, itu dicatat oleh malaikat. Hati kita bergerak, berbicara, berkeinginan, itu dicatat oleh malaikat. Subhanallah. Qala Allah Ta'ala ya'lamuna ma taf'alun, maknanya ya'lamuna ma taf'aluna min fi'lin fayaktubunah. Para malaikat tersebut mengetahui apa yang kalian kerjakan dan mencatatnya. Perhatikan, apapun yang kita kerjakan itu dicatat, direkam oleh para malaikat. Ya. Dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada, semuanya dicatat. Sampai yang duduk bersila di musola sini pun dicatat oleh malaikat. Semuanya dicatat. Ya. Qala Allah Ta'ala innal abrara lafi na'im. Ya. Maknanya inna katsiri fi'lil khairi wat ta'ati lafi na'imin daimin yaumal qiyamah. Sungguh orang yang banyak berbuat kebaikan dan ketaatan benar-benar berada dalam kenikmatan yang kekal pada hari kiamat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa para malaikat yang telah mencatat semua amal manusia, pada hari kiamat buku catatan tersebut akan dibuka dan dibongkar. Dan ketika buku amalan, buku catatan itu dibuka dan dibongkar, manusia ada dua macam, yaitu al-abrar sama al-fujjar. Al-abrar itu mereka adalah orang yang beriman dan beramal. Orang yang beriman dan beramal dan banyak amalnya, dan mereka adalah orang-orang yang memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala berupa mentauhidkannya, berupa mentaatinya, berupa menjauhi larangannya. Ini semua adalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh orang-orang abror semuanya dipenuhi. Dan juga orang-orang yang abror itu memenuhi hak-hak manusia. Seperti apa hak manusia? Seperti hak kedua orang tua dengan birrul walidain, seperti hak tetangga dengan berbuat baik kepada mereka dan bersabar terhadap gangguan mereka, seperti hak tamu dengan menjamu mereka dan menyambut mereka dengan baik. Ini adalah hak-hak yang wajib kita penuhi. Hak akad dalam beramal, ini pun harus dipenuhi.
Ketika kita melakukan akad dengan orang lain, yang mana akad tersebut sudah disepakati, maka masing-masing dari yang berakad wajib menunaikan hak orang lain, wajib menunaikan kewajibannya. Dan ini adalah ciri orang yang abror. Dan ciri orang abror tidaklah hanya menunaikan hak Allah kemudian menyia-nyiakan hak manusia. Itu bukan orang abror. Demikian juga bukan orang yang abror itu menunaikan hak manusia tapi menyia-nyiakan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat, nas'alullah salamah, kita memohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang semangat dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, tapi menyia-nyiakan hak manusia. Ada semangat ikut kajian, semangat sholat berjamaah, giliran ketemu hak manusia lari, nggak mau menunaikan. Giliran ketemu dengan hutang piutang nggak mau mengembalikan, nggak mau memberikan hak manusia. Ini bukan orang abror. Sebagian manusia mereka memberikan hak manusia dengan sebaik-baiknya, menjadi manusia yang luar biasa di hadapan orang lain. Ketika bekerja, dia bekerja sesuai dengan kesepakatan tanpa mengurangi sedikit pun. Ketika berkata, dia berkata dengan sejujur-jujurnya, tidak pernah berbohong. Ketika berhutang, melunasi dengan penuh. Ketika berjanji, dia menepatinya, tidak pernah melanggarnya. Tapi terhadap hak Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan. Salat berjamaah tidak dihiraukan. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tidak diperdulikan. Menuntut ilmu tidak pernah dilakukan, menyia-nyiakan hak Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini bukanlah orang yang abror. Jadi orang yang abror itu adalah orang yang memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi hak-hak manusia yang lainnya. Dan tempat mereka orang-orang abror adalah lafi na'im, dalam kenikmatan yang kekal pada hari kiamat. Adapun sebaliknya, wa innal fujjara lafi jahim. Qala Allah taala wa innal fujjara lafi jahim. Adapun orang yang fujjar, orang yang rusak, lafi jahim, mereka berada di neraka jahim. Maknanya wa inna ashabal fujuri lafi narin tusta'arru alaihim. Sungguh para pelaku kejahatan, mereka dalam api neraka yang menyala-nyala di atas tubuh mereka. Maksudnya apa? Siapa pelaku kejahatan? Pelaku kejahatan ini adalah orang yang menyia-nyiakan hak Allah Subhanahu wa taala dan menyia-nyiakan hak manusia. Mereka adalah pelaku kejahatan, menyia-nyiakan hak Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesyirikan. Kesyirikan ini adalah kejahatan terbesar di muka bumi. Tidak ada kejahatan lebih besar daripada kesyirikan. Kemudian menyia-nyiakan perintah Allah taala, ini juga termasuk bentuk kejahatan. Dan juga melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ini juga termasuk bentuk kejahatan. Termasuk bentuk kejahatan adalah menyia-nyiakan hak manusia, mencuri hak milik orang lain, menipu, tidak menunaikan amanah, durhaka kepada kedua orang tua, buruk terhadap tetangga dan tamu, buruk terhadap karyawan dan pekerja. Ini semuanya adalah kejahatan yang berkaitan dengan manusia.
Dan orang-orang fujar, mereka adalah orang yang menyia-nyiakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan menyia-nyiakan hak-hak manusia. Demikian juga orang dalam masalah kejahatan, sebagian mereka kejahatannya dalam menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan kejahatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, tapi melakukan kebaikan kepada manusia. Sebagian mereka melakukan kejahatan kepada manusia, tapi melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua-duanya bukanlah orang dan kedua-duanya termasuk orang yang fujar, orang yang berbuat kejahatan. Yang mana semua orang yang melakukan kejahatan tempatnya adalah kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Sengsara ketika di dunia, sengsara ketika di alam kubur, sengsara ketika dihisab, dan sengsara ketika selesai dihisab. Qala Allah Ta'ala yaslaunaha yaumaddin, maknanya yadkhulunaha yaumal jazai yu'anuna harraha. Orang-orang fujar, orang-orang pelaku kejahatan, mereka akan masuk ke dalam api neraka pada hari kiamat, pada hari pembalasan, dan mereka merasakan panasnya. Mereka merasakan panasnya yang sangat panas. Qala Allah Ta'ala wa ma hum anha bighaibin. Wa ma hum anha bighaibin, maknanya walaisu anha bighaibina abada bal hum khaliduna fiha. Mereka dari api neraka tidak pernah absen. Absen itu azabnya libur, tidak pernah. Dan azabnya akan kekal terus terhadap mereka tanpa batas. Ini azab di neraka. Jadi azab neraka itu nggak ada absennya, nggak ada berhentinya. Hari ini berlibur, hari ini ringan, hari ini berat, nggak ada. Semuanya berat dan nggak ada liburnya. Ini jelas firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hum anha bighaibin." Dan mereka dari azab neraka tidak pernah absen, tidak pernah libur. Bayangkan, adapun di dunia masih ada liburnya, masih ada istirahatnya. Orang sengsara karena pekerjaan, orang sengsara karena hukuman, masih ada liburnya, masih ada berhentinya, dan masih ada akhirnya. Tapi di akhirat nanti tidak ada liburnya, tidak ada akhirnya. Qala Allah Ta'ala wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin, maknanya wa ma a'lamaka ayyuhar rasul ma yaumuddin, apa yang memberitahumu wahai Rasul apa itu hari pembalasan. Summa ma a'lamaka yaumuddin, kemudian apa yang memberitahumu tentang apa itu hari pembalasan. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada nabinya dengan pertanyaan takrir, dengan pertanyaan ikrar. Ya. Itu apa? Apa yang kamu tahu tentang hari pembalasan? Apa yang kamu tahu tentang hari pembalasan? Pertanyaan diulang untuk apa? Untuk menyatakan bahwa hari pembalasan itu hari yang sangat besar, hari yang sangat dahsyat. Allah menjelaskan tentang hari pembalasan. Apa itu hari pembalasan? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Maknanya hari pembalasan adalah yauma la yastati'u ahadun an yanfa'a ahadan. Hari yang tidak ada satupun membantu yang orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain. Wal amru kulluhu fi dzalikal yaumi lillahi wahdah. Dan semua urusan seluruhnya di tangan Allah semata. Yang yatasarrafu bima yasha. Allah melakukan mengurusi urusan tersebut
sesuai dengan kehendaknya, la li ahadin ghairah, tidak untuk seorang pun selain dia. Maksudnya apa? Hari pembalasan itu tidak ada yang namanya syafaat. Artinya apa? Satu orang tidak bisa menolong yang lainnya. Tidak ada syafaat kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu tidak ada yang menghiraukan seorang pun, masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Pada hari itu suami lepas dari istrinya, gak mau tahu apa yang dirasakan oleh istrinya. Istri lepas dari suaminya, gak mau tahu apa yang menimpa suaminya. Orang tua lepas dari anaknya, tidak mau tahu apa yang terjadi pada anaknya. Dan anak lari dari orang tuanya, tidak mau tahu apa yang menimpa orang tuanya. Semuanya sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Ini adalah hari kiamat. Ini adalah hari pembalasan. Sehingga semuanya apa? Semuanya rasa takut dan khawatir menyelimuti mereka. Karena pada hari pembalasan semua urusan dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dipegang oleh siapapun. Tidak malaikat, tidak para nabi, tidak para wali, tidak pula orang-orang hebat dunia. Orang-orang hebat selama di dunia, mereka semuanya tidak memiliki sedikit pun urusan di akhirat atau di hari kiamat. Ya. Yang biasanya di dunia memiliki kekuasaan dan seenaknya mempengaruhi orang lain, di akhirat mereka tidak memiliki hal itu sedikit pun. Orang yang mempunyai pengaruh di dunia dengan semaunya, menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan ini dan itu, pada hari pembalasan itu pengaruh semuanya sirna, tidak ada gunanya. Karena apa? Semua urusan di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib awil ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah tafsir surat Al-Infitar yang menjelaskan tentang kondisi hari kiamat, yang mana kondisi ini kalau kita ingat selalu, kalau kita renungkan selalu, kalau kita amalkan selalu konsekuensinya, itu akan meningkatkan amal soleh kita, akan meningkatkan keimanan kita, akan menjadikan kita lebih jauh dari segala bentuk kejahatan, lebih jauh dari segala bentuk kemaksiatan. Ayol ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan tafsir surat At-Takwir. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas. Alimat nafsum ma ahdarat. Ini adalah surat At-Takwir, dinamakan dengan surat At-Takwir, diambil dari firman Allah Ta'ala yang ada pada ayat pertama, yaitu idza syamsu kuwirat. Kuwirat ya, kalau ditasrif kuwira yukawiru takwiron, maka diambil dari masdarnya, yaitu At-Takwir, dinamakan surat At-Takwir. At-Takwir artinya adalah dikumpulkan, ya,
dikumpulkan, itu adalah makna dari at-takwir. Nanti insyaallah ketika menafsiri kita akan menyinggung tafsir idza syamsu kuwirat. Kemudian surat at-takwir ini termasuk surat makkiyah. Termasuk surat makkiyah, jumlah ayatnya ada 29 ayat. Ya, jumlah ayatnya ada 29 ayat. Maksud dari surat at-takwir adalah kesempurnaan Al-Quran dalam mengingatkan manusia melalui alam semesta tentang hari kebangkitan. Maksudnya apa? Bahwa Al-Quran itu melalui surat At-Takwir itu mengajak manusia menggunakan nalar akalnya tentang hari kebangkitan dan tanda-tandanya dari alam semesta yang ada di sekitar kita, ya. Bahwa alam semesta yang ada di sekitar kita itu kalau direnungkan dengan secara mendalam akan menunjukkan akan adanya hari kiamat. Dan surat At-Takwir ini makkiyah, ya, yang diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Taib ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Maknanya idza syamsu jumi'a jirmuha wa dhahaba dhau'uha. Ketika matahari dikumpulkan jirimnya, zatnya, dan hilang cahayanya. Perhatikan, ketika matahari hilang cahayanya. Wa idzal kawakibu tasaqa wa idzan nujumu kadarat. Maknanya wa idzal kawakibu tasaqatat wa muhya dhau'uha. Dan ketika bintang-bintang berjatuhan dan hilang cahayanya. Dalam ayat sebelumnya, dalam surat sebelumnya, wa idzal kawakibun tatharat. Ketika bintang-bintang intatharat, bertebaran, yaitu berjatuhan. Di sini hilang cahayanya, hilang sinarnya. Wa qala ta'ala wa idzal jibalu suyirat. Maknanya wa idzal jibalu hurrikat min makaniha. Ketika pegunungan digerakkan dari tempatnya. Gunung yang ada di muka bumi semuanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga berpindah tempat. Ya. Qala Allah Ta'ala wa idzal isyaru uttilat. Maknanya wa idzan nuqul hawamilu allati yatanafasu ahluha fiha uhmilat bitarkihim laha. Ketika onta-onta yang hamil, yang mana manusia itu berebut, ya, mendapatkan onta hamil, itu ditinggalkan. Mereka meninggalkan onta-onta tersebut. Maksudnya adalah ketika harta-harta yang jadi rebutan manusia itu ditinggalkan. Manusia meninggalkan harta-harta tersebut. Kapan itu? Nanti akan dijelaskan jawabnya. Qala Allah Ta'ala wa idzal wuhushu husyirat. Maknanya wa idzal wuhushu jumi'at ma'al bashari fi sa'idin wahid. Ketika binatang-binatang buas dikumpulkan bersama manusia di satu tempat. Nah, sekarang binatang buas terpisah dengan manusia, menjauh dari manusia. Tapi pada saat itu binatang buas dan manusia dikumpulkan di satu tempat. Qala Allah Ta'ala wa idzal biharu sujirat. Maknanya wa idzal biharu uqidat hatta tasira nara.
ketika lautan dinyalakan, ya, sehingga menjadi api yang membara. Kalau kita lihat lautan itu isinya air, tapi pada saat itu api menjadi menyala dan membara. Dan ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan api bisa menyala dan menjadikan bahan bakar tidak bisa menyala. Allah menghendakinya. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa idzan nufusu zuwijat. Maknanya, wa idzan nufusu qurinat biman yumathiluha, ketika jiwa-jiwa disandingkan dengan yang semisalnya. Fayuqranul fajiru bil fajiri wat taqiyyu bit taqi, maka orang yang rusak disandingkan dengan orang yang rusak, dan orang yang bertakwa disandingkan dengan orang yang bertakwa. Pada saat itu orang-orang rusak, para penjahat itu dijadikan satu, dikumpulkan, dijadikan satu. Mereka ngumpul di satu tempat, tetap satu tempat, cuma terpisah. Yang jahat, yang rusak mengelompok sendiri, dan yang bertakwa pun mengelompok sendiri dengan orang-orang yang bertakwa. Qala Allah Ta'ala, wa idzal mau'udatu su'ilat. Maknanya, wa idzat tiflatul madfunatu wa hiya hayyatun sa'alaha Allah. Ketika bayi, ketika anak-anak yang dipendam dalam keadaan hidup-hidup, Allah menanyai mereka, kenapa mereka dibunuh? Ketika anak-anak dibunuh, dipendam hidup-hidup. Karena adat jahiliyah, kalau seseorang gak menginginkan anak yang dia lahirkan, anak tersebut dibawa ke padang pasir, lalu dikubur hidup-hidup. Itu kalau tidak menginginkan kehadiran anak tersebut. Dan subhanallah, jahiliyah zaman dahulu betapa miripnya dengan sekarang. Sekarang seseorang kalau nggak menginginkan anak, anaknya dibuang di tong sampah, dibuang di selokan, dibuang di jembatan, di bawah jembatan dan lain-lainnya. Itu adalah perbuatan jahiliyah. Lah anak-anak tersebut pada saat itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bi ayyi dzambin qutilat. Maknanya, bi ayyi jarimatin qatalaka man qatalaka. Dengan dosa apa orang-orang membunuhmu? Dengan dosa apa orang yang telah membunuhmu? Ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, wa idzas suhufu nusyirat. Maknanya, wa idza suhufu a'malil ibadi nusyirat liyaqra'a kullu wahidin sahifata a'malihi. Dan ketika lembaran-lembaran catatan amal hamba ditebar, supaya setiap orang membaca lembaran amalnya, lembaran catatan amalnya. Pada saat itu, ya, catatan amal disebar sehingga masing-masing mendapatkan catatan amalnya sendiri-sendiri dan membaca serta mengoreksinya. Qala Allah Ta'ala, wa idzas samaa'u kushitat. Maknanya, wa idzas samaa'u nuzi'at kama yunza'ul jildu minasyahi atau minasyati. Ketika langit ditarik seperti kulit yang ditarik dari kambing ketika dikuliti. Pada saat itu langit itu ditarik seperti orang menarik kulit kambing. Dalam surat sebelumnya langit pecah. Dalam surat ini tidak hanya pecah, tapi apa? Ditarik, dikuliti seperti seseorang menguliti kambing. Kushitot,
dibuka, disingkap. Qala Allah Ta'ala, wa idzal jahimu su'irat. Maknanya wa idzan naru uqidat. Ketika api neraka dinyalakan, pada saat itu api neraka dinyalakan dan terus dinyalakan. Qala Allah Ta'ala wa idzal jannatu uzlifat. Maknanya wa idzal jannatu qurribat lil muttaqin. Ketika surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa, pada saat itu surga itu didekatkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang bertakwa. Alimat nafsum ma ahdarat. Maknanya indama yahsulu dzalika ta'lamu kullu nafsin ma qaddamat minal a'mali dzalikal yaum. Pada saat itu terjadi, semua jiwa sadar terhadap apa yang telah mereka lakukan pada saat itu. Pada saat itu, maksudnya pada saat itu adalah pada hari kiamat. Ini adalah kejadian-kejadian pada hari kiamat, yaitu matahari hilang sinarnya, hilang cahayanya, dan dijadikan satu. Kemudian bintang-bintang hilang cahayanya, redup sampai habis cahayanya hilang. Kemudian gunung bergetar, bergerak, pindah tempat. Kalau gunung berpindah tempat artinya apa? Gunungnya hancur. Ini sebagaimana dalam ayat yang lain. Kemudian termasuk kejadian pada hari kiamat, yaitu harta benda yang jadi rebutan manusia itu ditinggalkan semuanya. Kalau zaman jahiliyah, harta benda yang jadi rebutan itu adalah onta yang sedang hamil. Onta sedang hamil itu ditunggu-tunggu. Orang kalau punya onta hamil bunting itu senangnya bukan main. Karena apa? Akan memiliki harta tambahan. Hartanya akan bertambah. Demikian juga hari kiamat nanti. Harta yang jadi rebutan manusia, harta yang dibangga-banggakan itu semuanya ditinggalkan. Ini kejadian yang terjadi pada hari kiamat. Termasuk kejadian yang terjadi pada hari kiamat adalah lautan menyala-nyala. Lautan ini menyala dan membara. Kalau di surat sebelumnya lautan jadikan satu, yang asalnya terpisah oleh daratan-daratan, di surat ini lautan menyala, membara. Kemudian pada hari kiamat kejadian yang terjadi juga adalah wa idzan nufusu zuwijat. Setiap jiwa itu dikelompokkan sesuai dengan kelompoknya. Para penjahat dikelompokkan dengan para penjahat, digabungkan. Orang-orang yang beriman dikelompokkan dengan orang-orang yang beriman. Setiap umat akan dikelompokkan dengan nabinya. Ini sebagaimana dalam hadis yang lain bahwa setiap umat itu akan berkumpul bersama nabinya. Adapun umat yang tidak mengikuti nabinya, dia akan berkumpul bersama berhalanya, bersama sesembahan yang mereka sembah. Allah Ta'ala termasuk kejadian pada hari kiamat, wa idzal mau'udatu su'ilat. Ketika anak-anak yang dikubur hidup-hidup itu ditanya oleh Allah Ta'ala. Ditanya, kenapa kamu dibunuh? Apa alasannya membunuhmu? Orang yang membunuhmu, dosa apa yang menjadikan mereka tega membunuhmu? Ini menunjukkan bahwa setiap
amal itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kejadian yang terjadi pada hari kiamat adalah catatan amal ditebar. Setiap orang akan mendapatkan catatan amalnya sendiri-sendiri. Termasuk kejadian pada hari kiamat adalah langit ini dikuliti seperti lepasnya kulit seekor kambing. Termasuk kejadian yang hari kiamat adalah bahwa api neraka dinyalakan dan terus menerus dinyalakan. Sebagaimana dalam hadis yang lain bahwa pada hari kiamat neraka itu diseret oleh 70.000 malaikat, dihadirkan dan nyala, terus menyala. Hanya saja ketika hari kiamat neraka ini dinyalakan dengan apa? Apa bahan bakar neraka? Waquduhan nasu wal hijarah. Pada hari kiamat dinyalakan, yang mana dengan bahan bakar baru manusia yang kufur dan batu-batu berhala-berhala yang disembah oleh manusia. Itu adalah bahan bakar api neraka. Termasuk kejadian yang terjadi pada hari kiamat adalah bahwa surga didekatkan. Pada saat surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Jika hal itu semuanya terjadi, manusia sadar. Manusia baru sadar, baru ingat bahwa itu adalah hari kiamat. Ingat terhadap apa-apa yang telah mereka perbuat selama di dunia. Ya. Mereka baru ingat terhadap apa yang mereka lakukan dari kebaikan maupun keburukan selama di dunia. Taib, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah tentang kondisi yang terjadi pada hari kiamat. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ulya an yahfazana wa an ya'simana wa an yarhamana indal ba'thi wa an yarhamana indal hisab wa an yarhamana yaumal qiyamah fa innahu arhamur rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma irfa' 'anna al-waba' wal bala' wal ghala' wal fitana wal mihana ma dhahara minha wa ma batan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru ta'wana 'alil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.